Jumpa kembali dalam program Bible Everyday. Hari ini saya mengajak Anda kembali belajar akan firman Tuhan, dan kita akan coba gali sungguh-sungguh Mazmur pasal yang ke-13. Dan ini merupakan Mazmur Daud. Ini merupakan tulisan atau nyanyian yang diucapkan Daud kepada Tuhan sebagai doanya kepada Tuhan. Dan dari Mazmur ini kita bisa simpulkan, kita bisa membayangkan seperti apa keadaan Daud pada waktu itu. Tentu saja Daud sedang berada dalam pergumulan. Daud bahkan tidak hanya sekedar punya masalah, tapi dia benar-benar berada dalam himpitan. Dia berada dalam tekanan, sehingga dari doanya kepada Tuhan kita lihat bahwa Daud sudah sekian lama mengalami proses atau penderitaan itu. Ayat yang kedua, berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Kata berapa lama lagi artinya bahwa Daud sudah cukup lama mengalami penderitaan. Dikejar-kejar Saul untuk dibunuh, mengalami perlakuan yang tidak adil, dan seterusnya. Dan seolah-olah Tuhan membiarkan. Bahkan Daud berkata, berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Artinya mungkin selama ini Daud sudah berdoa, tetapi belum ada titik terang, belum terjadi sesuatu, dan proses itu masih berjalan. Lalu kemudian ayat yang ketiga, berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku, buatlah mataku bercahaya supaya jangan aku tertidur dan mati. Kali ini Daud benar-benar berharap kepada Tuhan, dan dia minta, Tuhan, pandanglah kiranya, jawablah aku, buatlah mataku bercahaya. Artinya dia benar-benar berseru kepada Tuhan, minta Tuhan menolong dia, minta Tuhan benar-benar melepaskan dia dari penderitaan yang sedang menimpa dan yang sedang terjadi. Pertanyaan saya buat Anda, berarti masalah Daud sudah selesai atau belum? Tentu saja ketika dia menulis Mazmur ini, masalahnya belum selesai. Tentu saja dia masih menghadapi sedemikian banyak proses. Dia bahkan berada dalam kekhawatiran juga. Dia berada dalam kesedihan sepanjang hari. Dan dia merasa sungguh-sungguh hidupnya berat. Tapi kalau Anda baca ayat yang ke-6, tetapi aku kepada kasih setiamu, aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena ia telah berbuat baik kepadaku. Jadi kalau Anda bandingkan ayat pertama sampai kelima dengan ayat yang ke-6 ini, seolah-olah beda jauh, seolah-olah kontradiktif. Ingat, Daud belum mengalami pertolongan Tuhan. Daud belum menjadi raja. Daud masih dalam pelarian, masih dalam pergumulan yang hebat. Tetapi di dalam ayat yang ke-6, tapi kepada kasih setiamu aku percaya. Artinya keadaan belum berubah, tapi dia percaya kepada Tuhan. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Meski masih dikejar sana, dikejar sini, dia percaya Tuhan yang akan menyelamatkan. Ini lebih hebat lagi. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena ia telah berbuat baik kepadaku. Garis bawahi kata telah. Daud belum menerima, tapi imannya berkata, aku telah menerima kebaikan daripada Tuhan. Inilah yang saya maksud doa yang penuh dengan iman. Belum terjadi, tapi percaya. Belum menerima, tapi seolah-olah itu sudah ada dalam genggaman tangannya. Karena Daud berkata, Tuhan telah berbuat baik kepadaku. Tuhan telah menyelamatkan aku. Hatiku bersorak karena kasih setiamu. Saudara-saudara, dalam hidup ini ketika Anda dihadapkan dengan pergumulan, kita berdoa kepada Tuhan, kita berharap, kita menjerit, kita berteriak kepada Tuhan. Tapi yang tidak boleh kita lupakan, hati kita berseru kepada Tuhan. Tapi di sisi lain juga hati kita harus punya iman bahwa kita sudah menerimanya. Seolah-olah apa yang kita gumulkan itu sudah terjadi. Kita masih mengalami masalah,
tapi kita percaya Tuhan menyelamatkan. Kita mengalami masalah, tetapi seolah-olah kita sudah menerima segala kebaikan Tuhan yang dinyatakan dalam hidup kita. Itulah doa yang penuh dengan iman. Belum terjadi, tapi percaya bahwa seolah-olah itu sudah terjadi. Seolah-olah dia sudah mengalami semua kelimpahan dan kebaikan Tuhan. Bagaimana ketika Anda berdoa? Pemazmur secara tidak langsung mengajar kita berdoa dengan penuh iman. Tuhan berkati.